Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Puji dan syukur sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Pada suatu hari Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Kami harapkan, kami doakan bahwa kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana pesan dari firman Tuhan hari ini. Jika ditanya, untuk apa seseorang mempraktikkan ajaran agama? Jawabannya adalah untuk mewujudkan kehendak Allah dalam hidupnya. Hal itu bukan untuk meninggikan diri atau untuk merendahkan orang lain, sebab tujuan utamanya adalah untuk menyatakan kebaikan bersama dalam kasih karunia-Nya. Bagi kaum Farisi, mereka hanya mengutamakan berbagai aturan dalam Taurat. Hari ini dalam bacaan Injil dikatakan bagaimana Sabat menjadi hari istimewa dan mendapat perhatian yang khusus. Mengapa? Karena merupakan salah satu dari 10 perintah Allah. Dalam hukum tersebut dijabarkan berbagai aturan secara detail. Dengan pemahaman tersebut, tidak heran jika orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya berjalan di ladang dan memetik bulir gandum pada hari Sabat. Dengan peristiwa itu, orang-orang Farisi sangat marah kepada Yesus dan juga kepada para muridnya. Mengapa? Karena mereka telah berani melanggar tradisi dan hukum Taurat tentang hari Sabat, di mana yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Tetapi Yesus dengan tegas dan penuh keberanian berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, pada dasarnya semua hari adalah ciptaan Tuhan. Jadi ya sama baik dan kudusnya jika kita menggunakan setiap hari untuk memuliakan Allah dan juga mewujudkan kebaikan untuk sesama kita. Meskipun demikian, ada baiknya juga apabila dalam seminggu ada satu hari yang dikhususkan
untuk hening, agar kita dapat menemukan Tuhan, mencari Tuhan, agar kita selalu dalam kasih karunia-Nya. Hari ini kita belajar untuk rendah hati. Ciri orang rendah hati adalah tidak mudah menghakimi dan tidak cepat mencari kesalahan orang lain. Orang yang rendah hati tidak cepat menilai, tetapi berusaha memahami, mengerti kesulitan orang lain dan membantunya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita belajar. Jangan menjadi orang yang sombong, yang hanya melihat kulit atau penampilan luar dari seseorang. Karena orang sombong biasanya belum puas dengan apa yang mereka miliki, kurang bersyukur. Lain halnya dengan orang yang rendah hati, yang selalu bersyukur walaupun ia memiliki segalanya. Walaupun ia sudah kaya raya, ia tidak akan memperlakukan orang lain semena-mena atau memperlakukan orang lain seperti dirinya sendiri. Sebagai manusia yang memiliki martabat, hidup dan keselamatan manusia jauh melampaui sebuah ketentuan hukum, dan bahwa hukum harus mengabdi kepada hidup dan keselamatan manusia. Sebagai permenungan untuk kita hari ini, kita mau menjadi manusia yang sombong atau angkuh, atau mau menjadi manusia yang rendah hati? Demikian permenungan kita. Tuhan memberkati. Dan sebagai permenungan akhir dari permenungan kita, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta dan penyelamat, kami berusaha untuk tidak melupakan cinta kasih-Mu yang memanggil manusia untuk hidup. Semoga dalam segala hal, dalam segala kehidupan kami selalu mengandalkan-Mu, karena Engkaulah sumber pengasih dan penyayang kami. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.